Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita, dan alhamdulillah di bulan suci ini, di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita dapat melaksanakan perintah ibadah Allah, yaitu adalah ibadah shaum atau puasa. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, Nabi Muhammad kita, junjungan kita, manusia yang memiliki akhlakul karimah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Halo semuanya, kakak-kakak, siswa-siswi SMP Muda SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Pada kesempatan kali ini ya, perkenalkan bernama Mr. Muhammad Aziz Bangsawan akan membawakan sebuah kultum singkat ya, yang bertemakan kenapa sih puasa ini melatih kepekaan atau rasa empati. Nah, ada satu kalimat yang perlu kita menjadi motivasi kita dalam sehari-hari, itu adalah puasa ya, tidak hanya menahan lapar tapi melatih kepekaan. Nah, dalam kita menjalankan ibadah puasa ya, yaitu saum, kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi dari puasa itulah kita memiliki esensi, yaitu apa? Kita bisa merasakan orang-orang di luar sana yang menahan lapar ya, yang menahan haus ya. Dengan kita melakukan ibadah saum atau ibadah puasa, tentu kita bisa merasakan kondisi saudara-saudara kita di luar sana. Maka puasa ini mengajarkan rasa empati, rasa simpati kepada kita. Nah, tetapi ya, perlu kita pahami ada beberapa poin penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan dapat kita aplikasikan. Poin yang pertama itu adalah bahwa puasa itu dapat mengajarkan rasa empati dan simpati terhadap diri kita. Ada beberapa poin penting yang harus kita pahami saat ini, yaitu adalah puasa ya mengajarkan rasa empati terhadap diri kita. Nah, kenapa Mister bilang seperti itu? Karena ketika kita berpuasa ya, kita menahan lapar dan menahan haus ya, tentu kita belajar ya bagaimana orang-orang di luar sana, orang-orang duafa, orang-orang yang memiliki ekonomi yang sulit ya dalam mencari makan sehari-hari, tetapi dia tidak bisa merasakan kenikmatan, atau dia tidak bisa merasakan seperti kita bisa menemukan makanan yang enak-enak. Dia harus menahan lapar sampai tidak makan 1 hari, bahkan hanya minum saja. Nah, dari puasa inilah kita bisa mengambil esensi, yaitu adalah melatih rasa kepedulian. Kita peduli nggak terhadap orang? Nah, cara agar kita peduli itu adalah dengan kita puasa. Karena dengan kita puasa itu, kita dapat merasakan ya orang-orang yang lapar di luar sana, menahan lapar dan haus saja. Poin yang kedua itu adalah puasa itu mengajarkan sedekah. Ya. Kenapa di bulan suci Ramadan ini banyak orang-orang ya yang berlomba-lomba dalam kebaikan ya, yang berlomba-lomba untuk sedekah di bulan suci Ramadan. Kita sering lihat orang yang banyak menyumbang takjil, menyumbang makanan untuk berbuka puasa, dan kita tahu bahwa ketika kita mensedekahkan harta kita ya, kita membelikan makanan untuk orang yang berpuasa, itu kita mendapatkan pahala. Jadi poin yang kedua itu adalah puasa itu mengajarkan kita untuk belajar sedekah di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita takut ya, harta yang kita belanjakan ini akan habis. Karena apa? Dengan kita bersedekah di bulan Ramadan, itu pahalanya akan berlipat ganda. Setiap kebaikan yang kita kerjakan, itu akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, puasa itu
melatih jiwa sosial kita ya dalam lingkungan sekitar. Nah, contohnya kakak-kakak di sini ya sebagai siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Jakarta ya, ketika kita menjalankan ibadah puasa yang dimana ini menjadi sebuah pembelajaran dan pelatihan bagi kita, nah maka ketika kita melaksanakan puasa, kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Contoh, kita tidak boleh membuli, kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh berkata yang kasar atau kotor, dan kita tidak boleh berbuat zalim terhadap orang lain. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Kita menyisihkan misalkan uang jajan kita untuk kita bersedekah dengan orang lain, atau kita sebagai siswa-siswi misalkan di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, yaitu sekolah kebanggaan kita aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, yaitu seperti kita berbagi takjil terhadap sesama, kita membantu orang-orang yang mengalami kesusahan. Nah, itu adalah contoh bentuk dari pengaplikasiannya. Jadi tolak ukur atau barometer dari ibadah puasa itu bukan hanya kita mendapatkan pahala saja, bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi dari ibadah puasa itu apakah sikap atau kepribadian kita dapat berubah menjadi yang lebih baik. Nah, itu adalah tolak ukur kita. Karena apa? Sebagaimana dalam sebuah mahfuzat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kita harus menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai kita merugikan orang lain atau kita berbuat jahat terhadap orang lain. Maka yuk, mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini jadikan momentum ibadah puasa kita yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbaiki diri, tidak hanya kita merasakan lapar dan haus saja, tetapi apa yang terjadi pada diri kita, apakah perubahan diri kita menjadi lebih baik atau tidak, itu semua tergantung dalam diri kita dan niat kita. Semoga kultum pada kesempatan kali dapat bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.